Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi pertama di kelas 12. Materinya kira-kira apa ya? Sebelumnya, setiap zat di alam semesta ini mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda. Salah satunya adalah larutan. Nah, sebelumnya Ibu sudah bertanya apa itu larutan. Nah, larutan itu mempunyai suatu sifat yang khas, yaitu sifat koligatif larutan. Larutan itu terdiri dari dua zat. Yang pertama zat terlarut dan yang kedua zat perlarut. Sifat koligatif itu adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Jika ada beberapa larutan yang berbeda-beda jenisnya, nah pasti dia mempunyai suatu penurunan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Jika jumlah partikel di dalam larutan tersebut sama, maka sifat koligatifnya sama. Jika kita memiliki beberapa larutan dengan zat terlarut yang sama, sifat koligatifnya akan berbeda jika jumlah partikel dalam larutan itu berbeda. Sifat koligatif larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jadi kita harus melihat jumlah partikel dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dalam konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit akan berbeda. Karena larutan elektrolit jika diuraikan dia akan membentuk ion plus dan ion min. Sehingga sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Untuk menentukan konsentrasi dari zat terlarutnya tersebut, kita menggunakan rumus molaritas, dan fraksi mol. Jadi hubungannya molaritas, fraksi mol itu dengan sifat koligatif larutan itu untuk mencari penurunan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmosis. Jadi molaritas itu, untuk mengingatkan kembali, molaritas itu dilambangkan dengan M besar. Nah, rumusnya adalah M sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 per mr zat terlarut dikali volume larutan. Jadi mr zat terlarut itu adalah massa atom relatif. Massa atom relatif dari zat terlarut. Kalau zat terlarutnya itu misalnya ada suatu larutan gula, maka zat terlarutnya adalah gula. Jadi mr dari gula itu berapa? Kemudian kalau volume larutan itu adalah volume keseluruhan dari larutan gula tadi. Volume keseluruhannya ya. Jadi itu dalam satuan mili. Dalam satuan mili. Kemudian yang kedua itu adalah molalitas. Nah, molalitas ini dia dilambangkan dengan M kecil. Nah, dilambangkan dengan M kecil, rumusnya adalah M sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 per mr zat terlarut dikali massa pelarut. Nah, bedanya tuh di sini ya. Bedanya dengan molaritas itu dia dengan massa pelarut. Nah, massa pelarut ini kalau misalnya di larutan gula berarti massa pelarutnya adalah air, berarti massa dari airnya. Massa dari airnya dalam satuan gram. Kemudian yang ketiga itu adalah fraksi mol. Itu dilambangkan dengan X. Nah, fraksi mol itu untuk menentukannya ada fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut. Nah, kalau fraksi mol pelarut itu sama dengan NP per NP ditambah NT. Nah, NP ini adalah jumlah
jumlah mol pelarut. Nah, sedangkan inti ini adalah jumlah mol terlarut. Jadi kalau dia X pelarut, yang di atas itu adalah jumlah mol pelarut per NP ditambah NT. Kalau dia X terlarut, itu yang di atas itu adalah NT per NT ditambah NP. Jadi yang di atas adalah terlarut kalau dia mencari fraksi mol terlarut. Jadi begitu ya. Penurunan tekanan uap. Jadi menurut hukum Raoult, semakin besar fraksi mol zat terlarut dalam larutan, maka semakin besar tekanan uapnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, lanjut ke contoh soal. Jadi dari soal kita bisa lihat massa gula 45 gram, MR-nya 180, P-nya 90 gram, dan P0-nya 18 mmHg. Nah, itu yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap. Untuk mencari delta P itu menggunakan rumus P0 dikali dengan fraksi mol zat terlarut. Jadi NT per NP ditambah NT. Nah, untuk mencari NT itu atau mol itu dengan cara gram per mr. Makanya di sana ditulis 45 per 180 karena massa gula 45 dan mr-nya 180. Begitu juga untuk NP. Jadi setelah didapat hasil fraksi mol, maka dikalikan dengan P0-nya 18. Sehingga didapatlah penurunan tekanan uapnya 0,864 mmHg. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.